Salam, selamat siang sahabat terkasih. Jika pada renungan pagi kita melihat Saul sebagai seorang yang rendah hati ketika dipilih Tuhan menjadi raja, maka siang hari ini kita akan melihat sebuah perubahan yang mulai terjadi dalam hidupnya. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Saul tidak langsung menjadi seorang raja yang gagal. Semua dimulai dari satu keputusan. Satu momen ketika ia memilih mengikuti logikanya sendiri daripada menunggu Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. "Tetapi," kata Samuel, "apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sahabat terkasih, pada bagian ini, bangsa Israel sedang menghadapi situasi yang sangat menegangkan. Tentara Filistin berkumpul dalam jumlah besar. Rakyat Israel mulai ketakutan. Bahkan sebagian mulai melarikan diri dan bersembunyi. Saul berada dalam tekanan yang luar biasa. Dan di tengah situasi itu, Nabi Samuel belum juga datang. Padahal Samuel telah berpesan agar Saul menunggu selama 7 hari. Bayangkan tekanan yang dialami Saul. Musuh semakin dekat, pasukan mulai bubar, waktu terus berjalan, Samuel belum datang. Lalu Saul mengambil keputusan. Ia mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Secara manusia, keputusan Saul tampak masuk akal. Ia mungkin berpikir, "Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya diam. Situasi sudah terlalu genting." Namun, ada satu masalah besar. Tuhan tidak pernah memerintahkan Saul melakukan itu. Yang Tuhan minta hanyalah menunggu. Dan Saul gagal melakukannya. Sahabat terkasih, disinilah pelajaran pertama yang sangat penting. Menunggu Tuhan adalah bagian dari ketaatan. Banyak orang berpikir ketaatan berarti selalu melakukan sesuatu. Padahal terkadang ketaatan justru berarti menunggu. Menunggu jawaban doa, menunggu waktu Tuhan, menunggu pimpinan Tuhan, menunggu pintu yang tepat dibukakan. Masalahnya, menunggu bukan hal yang mudah. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua ingin instan. Semua ingin segera. Tetapi Tuhan sering bekerja melalui proses. Dan proses membutuhkan kesabaran.
Saul tidak gagal karena kurang berani. Ia gagal karena tidak sabar. Ia tidak dapat menunggu Tuhan bekerja sesuai waktunya. Berapa banyak masalah dalam hidup kita muncul karena hal yang sama? Kita terburu-buru mengambil keputusan, terburu-buru pindah pekerjaan, terburu-buru membuat kesepakatan, terburu-buru menjawab emosi, terburu-buru bertindak tanpa berdoa. Lalu setelah semuanya terjadi, barulah kita menyadari bahwa kita berjalan mendahului Tuhan. Pelajaran kedua yang kita temukan adalah tekanan sering menguji karakter kita. Sebelum pasukan Filistin datang, Saul tampak baik-baik saja. Tetapi ketika tekanan muncul, isi hatinya mulai terlihat. Demikian juga dengan kita. Karakter sejati sering terlihat bukan saat keadaan nyaman. Karakter terlihat saat keadaan sulit, saat uang menipis, saat usaha sepi, saat kesehatan terganggu, saat doa belum dijawab, saat masa depan terasa tidak pasti. Tekanan memiliki kemampuan untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri? Saul memilih jalan kedua. Ia mulai mengambil kendali yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Dan itulah awal kemundurannya. Sahabat terkasih, begitu Samuel datang, Saul tidak langsung mengakui kesalahannya. Sebaliknya, ia mulai memberikan alasan. Ia mengatakan bahwa rakyat mulai meninggalkannya. Ia melihat Samuel belum datang. Ia melihat Filistin semakin dekat. Dengan kata lain, Saul menyalahkan keadaan. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Ketika salah, kita mencari pembenaran. Sahabat terkasih, mungkin saat ini ada sesuatu yang sedang kita tunggu. Mungkin jawaban doa, mungkin terobosan usaha, mungkin pemulihan keluarga, mungkin jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak mendahului Tuhan. Saul mulai kehilangan arah ketika ia berhenti menunggu Tuhan. Kiranya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan siang ini. Melalui kehidupan Saul, Engkau mengingatkan kami bahwa menunggu waktu-Mu adalah bagian dari ketaatan kepadamu. Ampuni kami karena selama ini kami sering terburu-buru mengambil keputusan tanpa mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Ampuni kami karena kami sering mengandalkan logika, kekuatan, dan kemampuan kami sendiri daripada mempercayai pimpinan-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk memiliki hati yang sabar. Ketika jawaban doa belum datang, berikan kami iman untuk tetap percaya. Ketika jalan keluar belum terlihat, berikan kami kekuatan untuk tetap berharap. Ketika keadaan terasa menekan, tolong kami agar tidak bertindak menurut kehendak sendiri, tetapi tetap berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, menunggu Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kepercayaan kepadanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.